Chen Ping memberi isyarat kepada Gu Tianchao untuk maju dan mengajukan pertanyaan. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalan kami? Gu Tianchao berpura-pura tidak mengetahui identitas Mu Qiufeng dan yang lainnya, dan bertanya dengan keras. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Gu Tianchao, melainkan ekspresi ketidakpuasan. Mu Qiufeng melirik Gu Tianchao, sedikit mengernyit, tetapi masih bertanya dengan sopan, "Rekan Tao, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Tempat ini ribuan mil jauhnya dari daratan. Seperti yang kamu katakan, tempat ini ribuan mil jauhnya dari daratan. Kenapa kamu ada di sini? Ini bukan rumahmu. Aku bisa pergi kemanapun aku suka." Gu Tianchao memukul Mu Qiufeng. Mu Qiufeng tertegun, tetapi dia tidak marah. Dia yakin bahwa orang-orang di depannya pasti bukan kelompok apoteker. "Rekan Tao, saya salah paham. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya melihat perahu roh Anda rusak parah. Jika Anda bepergian jauh, saya khawatir perahu itu tidak akan mampu menopangnya. Saya pikir rekan-rekan Tao juga ahli formasi, kan? Meskipun perahu roh Anda compang camping, ia dilindungi oleh beberapa formasi." Mu Qiufeng bertanya. "Ya, kami dari Sekte Liangyi di wilayah tengah. Saya Gu Tianchao, master dari Sekte Liangyi. Awalnya saya naik perahu spiritual untuk menangkap beberapa monster di laut, tetapi tiba-tiba badai tiba-tiba terjadi dan meledakkan kami ke tempat ini. Jika formasi kita tidak cukup kuat, saya khawatir perahu roh ini dan kita semua akan mati dalam badai." "Tempat apa ini? Saya telah melihat banyak angin kencang dan ombak, tapi saya belum pernah melihat badai yang begitu mengerikan. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Badai belum berhenti. Hati-hati karena Anda juga terlibat." Gu Tianchao berkata dengan nada makian. "Ternyata Anda adalah Master Sekte Gu dari Sekte Liangyi. Saya telah mendengar tentang Anda. Saya mendengar bahwa leluhur Anda dari Sekte Liangyi mengetahui pola ketuhanan. Sungguh menakjubkan." Ketika Mu Qiufeng mendengar tentang Liang Yimen, dia langsung bersikap sopan. "Sekte Liangyi relatif terkenal di antara sekte formasi. Saya tidak menyangka Anda mengetahui leluhur pola ketuhanan kami. Siapa Anda?" Gu Tianchao bertanya pura-pura tidak tahu. "Oh, kami adalah anggota Sekte Pembunuh Surga, dan saya adalah Mu Qiufeng, pemimpin Sekte Pembunuh Surga." Mu Qiufeng mengangkat tangannya dan berkata, "Sekte Pembunuh Surga." Gu Tianchao berpura-pura berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Saya mendengar bahwa Sekte Pembunuh Surga telah lama dihancurkan. Saya belum pernah mendengar apapun tentang Sekte Pembunuh Surga Anda selama ini bertahun-tahun." Mu Qiufeng tampak malu, dan kemudian menjelaskan, "Kami belum dihancurkan, tetapi daratan tidak memiliki tempat untuk kami tinggal. Jadi kami telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk hidup di lautan luas ini. Omong-omong, kami telah tinggal di sini selama ribuan tahun, dan sekarang saya sudah lama lupa seperti apa daratannya." Gu Tianchao mengangguk menyadari, dan kemudian berkata, "Begitu, karena kamu sudah lama tinggal di sini, kamu pasti tahu di mana ada tempat tinggal di dekatnya, kan? Perahu roh kita perlu mencari tempat tinggal dan memperbaikinya." "Tentu saja, ada sebuah pulau kecil di depan kita. Kami selalu tinggal di sana. Kamu boleh pergi ke sana untuk tinggal. Tapi aku punya urusan lain dan tidak bisa membawamu ke sana." "Bagus sekali. Kita bisa pergi ke sana sendirian. Aku ingin tahu apa yang harus dilakukan Master Sektemu." Gu Tianchao bertanya dengan santai. Tetapi setelah bertanya, Gu Tianchao menyesalinya. Apakah perlu bertanya? Tentu saja orang-orang ini akan memperkuat Penatua Liu. Salah satu perahu spiritual kami mengalami beberapa kesulitan. Jadi kami pergi untuk melihatnya. Saya ingin tahu apakah Master Sekte Gu melihat perahu kami di sepanjang jalan. Mu Qiufeng bertanya. "Saya tidak melihatnya. Mungkinkah saya terjebak dalam badai?" Gu Tianchao sedikit panik di dalam hatinya. Dia sekarang membenci dirinya sendiri karena meminta begitu banyak. "Mungkin, aku akan pergi melihatnya. Kamu bisa pergi ke pulau untuk istirahat dulu." Mu Qiufeng melambaikan tangannya,
membiarkan Gu Tianchao dan yang lainnya pergi. Gu Tianchao menghela nafas lega, dan segera memerintahkan seseorang untuk memasang perahu roh untuk melewati perahu roh Mu Qiufeng. Banyak apoteker di kabin yang diam-diam menghela nafas lega saat melihat ini. Bahkan Chen Ping santai. Dia berada di dalam kabin, mempertahankan formasi pelindung untuk melindungi aura apoteker ini agar tidak diperhatikan. Tetapi pada saat relaksasi ini, pada saat kedua perahu saling bersilangan, Mu Qiufeng mengerutkan kening. Master Sekte, masih ada orang di perahu roh ini. Seorang lelaki tua yang agak bungkuk berkata kepada Mu Qiufeng. Tuan Gu, mohon tunggu sebentar. Mu Qiufeng memanggil Gu Tianchao. Kali ini, jantung Gu Tianchao berdebar kencang lagi. Master Sektemu, apakah ada hal lain? Gu Tianchao bertanya. Tuan Gu, apakah ada orang lain di kabin Anda? Mu Qiufeng bertanya langsung. Tidak, perahu roh dalam kondisi hancur. Bagaimana mungkin masih ada orang yang tersisa di sana? Gu Tianchao menggelengkan kepalanya. Kamu masih ingin berbohong. Jelas ada orang di kabinmu, tapi kamu bilang tidak ada. Orang tua bungkuk itu mendengus dingin, lalu melompat dan menuju perahu roh Gu Tianchao. Saat dia berbicara, dia bergegas ke kabin, yang membuat Gu Tianchao ketakutan. Jika orang ini diizinkan memasuki kabin, semua apoteker di dalamnya akan ketahuan. Tepat ketika Gu Tianchao bingung, suara dingin tiba-tiba datang dari kabin. Bagaimana kamu bisa memasuki tempat aku beristirahat? Bersamaan dengan suara dingin, energi spiritual melonjak pesat di dalam kabin. Ledakan. Sebuah anak panah yang dipadatkan dengan api tertinggi meluncur keluar seperti naga api dan langsung menuju ke lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu kaget. Tubuhnya langsung terkena api, dan dia terbang mundur. Chen Ping, sebaliknya, perlahan keluar dari kabin dengan tangan di belakang punggung. Mata Chen Ping dipenuhi dengan rasa jijik dan dingin. Melihat lelaki tua bungkuk yang terbang mundur, Chen Ping melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tornado api langsung terbentuk. Warna langit dan bumi berubah seketika, dan nyala api menutupi langit dan matahari. Tornado api tersebut langsung melibatkan lelaki tua bungkuk itu, dan kemudian menimbulkan malapetaka di laut seperti orang gila. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, terutama Mu Qiufeng. Orang tua bungkuk ini adalah sesepuh dari Sekte Tianzhan Dharma. Dengan kekuatan alam Mahayana tingkat pertama, bagaimana seseorang bisa menjaganya hanya dengan satu gerakan? Dan melihat usia muda Chen Ping, dia sepertinya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Seorang kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan mengalahkan biksu alam Mahayana tingkat pertama dengan sangat keras sehingga dia tidak dapat melawan. Siapa orang ini? Api pamungkas yang dia gunakan sangat murni. Sepertinya asal-muasal api pamungkas orang ini telah mencapai kesempurnaan. Mu Qiufeng sedikit mengernyit dan menatap Chen Ping. Jika Anda dapat mengaktifkan api pamungkas hanya dengan lambaian tangan, Anda pasti sudah memahami asal-muasal api pamungkas. Jika tidak, Anda tidak begitu ahli. Tetapi bahkan jika dia memahami asal mula api pamungkas, bukankah seharusnya biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan dapat meledak dengan kekuatan seperti itu? Tepat ketika Mu Qiufeng bingung, Chen Ping berkata kepada Gu Tianchao dengan wajah dingin, Gu Tianchao, bagaimana caramu melakukan sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa aku tidak suka diganggu? Melihat ini, Gu Tianchao buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya ceroboh. Melihat betapa Gu Tianchao sangat menghormati Chen Ping, Mu Qiufeng semakin bingung. Sekte Liang Yi bukanlah sekte kecil, dan juga merupakan sekte formasi. Pemimpin sekte sebesar itu sangat menghormati seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Identitas Chen Ping tidaklah sederhana. Pada saat ini, Chen Ping secara tidak sengaja menunjukkan tanda Xiao Huangchao kepada Gu Tianchao, dan Gu Tianchao langsung mengerti maksudnya. Tapi sebelum Gu Tianchao bisa mengatakan apapun, terdengar ledakan keras. Tornado api itu meledak seketika, dan lelaki tua bungkuk itu berlari keluar dari tornado api dengan marah.
Saat ini, wajah lelaki tua bungkuk itu terbakar hitam, dan pakaiannya compang camping, seperti seorang pengemis. Nak, aku akan membunuhmu. Mata lelaki bungkuk itu merah padam, giginya terkatup, dan dia meninju Chen Ping dengan satu pukulan. Sebagai tetua dari Sekte Penghancur Surga, seorang biksu tingkat pertama di alam Mahayana, dia diserang oleh seseorang secara tidak terduga dan dibiarkan dalam kekacauan. Hal ini membuat lelaki tua bungkuk itu sangat marah. Tapi Chen Pingping tidak memperhatikan serangan lelaki tua bungkuk itu, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Cahaya keemasan mengalir di sekitar tubuh Chen Ping, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan mulai menutupi tubuh Chen Ping sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, Mu Qiufeng tercengang. Tetua Li, hentikan. Mu Qiufeng melompat dan langsung menghentikan lelaki tua bungkuk itu. Sekte Guru, jangan hentikan saya harus mengatakan ini hari ini. Orang tua bungkuk itu gelisah. Elder Li, jangan marah dulu. Identitas anak ini tidak sederhana. Kami akan menunggu sampai identitasnya dikonfirmasi. Mu Qiufeng menghentikan lelaki tua bungkuk itu dan berkata. Orang tua bungkuk itu melirik ke arah Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping sudah mengenakan baju besi emas, dengan tatapan menakjubkan dan penghinaan di matanya. Melihat pemandangan ini, lelaki tua bungkuk itu berhenti, dan dia juga menemukan bahwa Chen Ping memang sesuatu yang istimewa. Bagaimana seorang biksu kelas 6 di alam kesengsaraan bisa memiliki keberanian seperti itu? Kecuali dia memiliki dukungan keluarga yang kuat di belakangnya. Mereka tidak berani memprovokasi keluarga yang menakutkan seperti itu. Bahkan jika Tianzan Dazong mereka lolos dari sini, mereka mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Jika kamu berani memprovokasiku, aku akan mengulitimu dan menguburmu di laut. Kata Chen Ping kepada lelaki tua bungkuk itu. Anda, orang tua bungkuk itu menjadi marah saat melihat Chen Ping membicarakannya seperti ini. Tapi Mu Qiufeng menghentikannya dan dia tidak bisa bergerak. Tenang, identitas anak ini jelas tidak sederhana. Tunggu sampai aku bertanya padanya. Jika dia tidak memiliki identitas, belum terlambat bagimu untuk mengambil tindakan. Mu Qiufeng membujuk lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bahkan jika dia marah sekarang, dia hanya bisa mendengarkan Mu Qiufeng. Rekan Tao, sesepuh kitalah yang baru saja mengambil kebebasan. Saya benar-benar minta maaf. Aku hanya tidak tahu siapa orang Tao ini. Dia masih sangat muda tapi temperamennya begitu besar. Mu Qiufeng memandang Chen Ping dan bertanya. Chen Ping hanya menatap Mu Qiufeng dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia memandang rendah Mu Qiufeng dari lubuk hatinya. Mu Qiufeng sedikit terkejut, dan Gu Tianchao berbicara saat ini, Master Sekte Mu, sejujurnya, kami datang ke wilayah laut ini kali ini terutama untuk menemani Tuan Muda untuk beberapa pelatihan. Hanya untuk alasan keamanan kami mengizinkan Tuan Muda untuk tinggal di laut. Tidak keluar dari kabin. Oh, seseorang yang bisa disebut Tuan Muda oleh Master Sekte Gu dari Sekte Liang Yi pasti sangat kuat, bukan? Mu Qiufeng bertanya. Sekte Mastermu, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang dinasti Xiao? Kata Gu Tianchao sambil tersenyum tipis. Wajah Mu Qiufeng berubah, dan ekspresinya menjadi sedikit gugup, kemudian dia mengangguk dan berkata, tentu saja saya pernah mendengarnya. Dinasti Xiao adalah kekuatan terbesar di benua barat, bahkan di dunia surga dan manusia, yang mana dapat bersaing dengan dinasti Xiao. Saya mungkin dapat menghitung semua keluarga dengan satu tangan. Hahaha. Karena kamu tahu Xiao Huangchao. Apakah ini pangeran dari dinasti Xiao? Mata Mu Qiufeng membelalak. Ya, ini adalah pangeran dari dinasti Xiao. Kami hanya mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu. Gu Tianchao mengangguk.